Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Ada? Ada, Bapak. Tolong dibuka kameranya ya. Baik, kita sekarang masuk ke bab baru, yaitu akuntansi syirkah atau musyarakah. Bentar. Kelihatan share screen-nya? Nggak ada yang nyahut, nggak ada yang suara. Belum, Bapak. Hah? Belum kelihatan.
Baik, saya ada 2 device ya, satu di laptop, satu di tablet. Jadi masih bisa melihat Anda ya. Baik, kemarin kita sudah melihat dan membahas akad mudharabah ya. Mudharabah itu juga merupakan salah satu syirkah, di mana kemarin kalau dalam mudharabah ada pihak pengelola dan ada pihak pemodal. Nah, kalau dalam musyarakah semua terlibat ya, semua terlibat dalam pengelolaan usaha. Sering disebut juga sebenarnya syirkah musyarakah ini syirkah inan ya kan. Baik, kita lihat yang pertama pengertiannya, apa sih yang disebut dengan syirkah musyarakah atau transaksi dengan akad musyarakah. Di dalam PSAK 106 itu disebutkan yang disebut dengan akad kerja musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko atau kerugian itu berdasarkan porsi kontribusi dana masing-masing. Jadi yang membedakan dengan syirkah mudharabah kemarin ya, seluruh kerugian kalau dalam mudharabah itu ditanggung oleh pemodal. Pengelola tidak menanggung kerugian yang sifatnya finansial. Nah, kalau syirkah musyarakah karena masing-masing pesero, masing-masing syarik itu memberikan kontribusi modal, maka kerugian itu juga ditanggung oleh masing-masing pesero. Nah, ini contoh ya. Biasanya syirkah musyarakah ini bisa dilakukan dalam konteks ya. Jadi ini contohnya masih dalam bentuk lembaga keuangan, bank dengan pengusaha, walaupun tidak selalu gitu kan dalam syirkah itu antara bank dengan pengusaha ya. Bisa aja sesama pengusaha ya. Artinya orang yang berusaha ya untuk menjalankan usaha secara bersama-sama. Tapi kalau di contoh ini mengacu ke PSAK karena lebih banyak digunakan untuk lembaga keuangan, kita masih memberikan contoh untuk lembaga keuangan. Nah, di sini kita bisa melihat ya ada ini syirkah ya. Jadi alurnya kalau kita lihat ya alur syirkah ini usaha ya, usaha antara pemodal satunya adalah pengusaha yaitu Tuan Amirullah ya. Dia modal usahanya 30% ya. Kemudian dapat bantuan dana dari bank kerjasama maksudnya tambahan dana 70% ya. 70%. Nah, sehingga terjadilah usaha bersama ini. Nah, usahanya siapa yang menjalankan? Secara konsep harusnya dua-duanya terlibat ya. Kalau syirkah ya. Jadi nasabah itu manajer ya, sekaligus pengelola maksudnya. Nah, harusnya di lembaga keuangan ini ya, kalau di sini sebutkan LKS Anugerah Gusti gitu kan, itu juga dia terlibat juga dalam usaha. Harus ada wakilnya gitu kan. Nah, tapi lagi-lagi sebenarnya ini menurut saya sih penyimpangan gitu kan. Kenapa penyimpangan? Karena biasanya bank nggak pernah terlibat, ya kan? Nggak terlibat secara praktis. Maka nanti dalam pembahasan akuntansinya itu sering disebut dengan mitra aktif, mitra pasif, ya kan? Sebenarnya nggak ada istilah kalau syirkah yang benar, ya kan?
mitra aktif, mitra pasif. Kalau syirkah musyarakah ya, kecuali syirkah mudharabah tadi. Kalau mudharabah yang bahas kita kemarin, mitra pasif itu ya penanam modalnya. Ya. Nah, tapi tentu ini memang seperti yang sering saya katakan, kadang-kadang ada perbedaan ya, perbedaan pendapat, sehingga ini masih dikatakan syirkah musyarakah, walaupun lembaga keuangan biasanya dia tidak terlibat dalam manajerial. Ya. Nah, ketentuannya kalau kita lihat terkait dengan syirkah ini ya, pertama secara teori, secara konsep harusnya pihak bank itu memberikan wakil di usaha ini sebagai pengelola juga, sama dengan pengusaha. Itu konsep pertama itu kan. Jadi kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah, itu sama-sama mengelola usaha secara bersama. Itu yang pertama dalam musyarakah. Yang kedua ketentuannya itu adalah keuntungan itu bisa disepakati. Nah ini ya, kalau keuntungan ini bisa disepakati. Dalam kasus ini disepakati keuntungan untuk bank itu 80%. Anda lihat ya, ini nisbahnya. Sementara nasabah 20%. Boleh, boleh. Gitu kan. Kalau nasabahnya menyepakati. Kalau kedua belah pihak itu merupakan kesepakatan. Bolehkah misalnya keuntungan disepakati 50-50? Boleh juga. 50 untuk bank, 50 untuk nasabah. Ini juga boleh. Karena prinsip dasarnya kalau keuntungan itu adalah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Cuman kalau di contoh ini ya, ini contoh salah satu materi pelatihan yang saya ikuti ya, yang saya dapatkan maksudnya. Ini 80% banknya, ini terlalu tinggi sebenarnya itu kan. Padahal faktanya justru dia mitra pasif. Harusnya dibalik gitu kan. Nasabah yang pengelola 80% ya. Kemudian bank harusnya yang 20%, tapi nggak apa-apa kalau kesepakatan ya. Cuman kalau kita lihat ini porsinya seolah-olah tidak seimbang gitu kan. Kenapa tidak seimbang? Justru yang pengusaha yang dia mengelola ya, yang dia biasanya punya rintisan usaha itu porsinya itu lebih kecil dibandingkan dengan bank. Nah, tapi untuk yang ketiga ya terkait dengan kerugian. Nah, kalau kerugian ini nggak boleh diutak-atik. Jadi nggak boleh kemudian kerugian itu disepakati. Ya. Kalau kerugian harus kembali kepada porsi modal masing-masing. Ya. Jadi kalau kerugian itu harus sama dengan modal. Nah ini ya. Jadi tanggung jawab kerugian itu sama dengan modal. Enggak boleh kerugian dibagi dua. Tidak boleh kerugian itu disepakati misalnya seperti halnya pembagian laba. Labanya 80-20 ya udah kerugiannya juga 80-20 misalnya. Itu tidak diperbolehkan. Nah, itu adalah ketentuan dari syirkah dengan akad musyarakah ya. Nah, dalam PSAK itu diatur ada dua jenis syirkah. Ya. Yang pertama syirkah permanen, artinya bagian dana setiap mitra itu ditentukan sesuai dengan akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Misalnya ya, tadi si bank LKS, Lembaga Keuangan Syariah, modalnya 100 juta. Ya. 100 juta. Kemudian ini si B pengusaha modalnya 50 juta ya. 50 juta. Kemudian disepakati akadnya itu dengan musyarakah itu 4 tahun. Ya. Maka selama 4 tahun ya itu tidak ada cicilan modal. Jadi lembaga keuangan 100 juta terus aja, paling nanti setiap akhir tahun sekali, karena harus ada cut off-nya juga gitu kan. Tahun sekali dievaluasi dilanjutkan atau tidak misalnya. Tapi kalau akadnya misalnya satu sekaligus, misalnya 4 tahun, sebenarnya ya nanti aja di akhir selama 4 tahun
baru kemudian diperhitungkan keuntungan dan kerugiannya. Karena itu biasanya walaupun akadnya 4 tahun, tapi ada evaluasi setiap akhir tahun. Tahun sekali itu kan, atau 6 bulan sekali tergantung kesepakatan. Nah, itu kalau musyarakah yang sifatnya permanen. Kemudian ada yang musyarakah sifatnya menurun, yang disebut dengan musyarakah mutanaqishah. Bagian dana mitra akan dialihkan secara bertahap pada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun pada akhir masa akad mitra lain tersebut dan akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Kalau ini tadi sama ya, ini konsepnya ini LKS ya 100 juta ya. 100 juta ya. Kemudian si B ini 50 juta. Nah, kemudian akadnya ini sama 4 tahun ya. Tapi 4 tahun dengan rincian setiap tahun bank menarik modalnya ya. LKS menarik modalnya tiap tahun 25 juta ya. Berarti nanti tahun pertama ya ini dikurangi 25 juta ya. Ya. Tahun kedua juga sama dan seterusnya sehingga sampai pada akhir akad itu 0. Ya. Itu yang disebut dengan musyarakah mutanaqishah menurut PSAK atau fatwa DSN. Nah, di dalam PSAK itu juga disebutkan tadi oleh saya di awal. Nah, ini yang saya sebenarnya kurang sepakat dalam perspektif syariah gitu kan. Ada yang disebut dengan mitra aktif, ada yang disebut dengan mitra pasif. Sebenarnya kalau dalam syirkah Islam, kalau akadnya musyarakah, itu tidak ada mitra aktif, tidak ada mitra pasif. Harusnya aktif mengelola. Walaupun mungkin kontribusinya tidak harus sama gitu kan. Mana yang lebih dominan itu nggak masalah. Tapi sebenarnya harusnya semuanya aktif. Kalau yang disebut dengan mitra aktif, mitra pasif, ini sebenarnya pengaruh dari CV ya, kan ada bentuk badan usaha CV. Mungkin kalau Anda pernah belajar di SMA ya. Ada bentuk usaha yang namanya CV, ada mitra aktif, ada mitra pasif. Nah, itu sebenarnya pengaruh dari situ. Kalau menurut syirkah Islam nggak ada istilah kalau musyarakah, mitra aktif, mitra pasif. Semuanya harus aktif, walaupun mungkin porsi keaktifannya bisa berbeda. Ya. Nah, makanya ini aneh itu kan. Di sini sebutkan mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Kalau misalnya ini sebenarnya bukan musyarakah, ini adalah mudharabah. Mudharabah tipe yang kedua yang benarnya itu. Jadi sebenarnya ini lebih tepatnya adalah mudharabah, bukan musyarakah, gitu kan. Kenapa mudharabah? Ya, sebenarnya ya bank itu tidak ikut usaha. Ya, dia hanya ikut kontribusi modal ya. Tapi di sini dianggapnya menurut PSAK itu adalah musyarakah ya. Nah, di dalam PSAK disebutkan para mitra atau syarik bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai satu usaha tertentu dalam musyarakah tersebut, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru ya. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Nah, investasi yang diserahkan itu bisa kas, setara kas, atau aset non-kas, tapi harus diwujudkan ketika asetnya ini non-kas. Ya. Jadi ketika aset yang diserahkan aset non-kas, maka itu harus dinilai dengan kas. Ya. Misalnya asetnya itu mobil, modalnya itu. Ya. Kalau itu asetnya mobil, maka itu harus diuangkan. Berapa nilainya? Berapa harganya? Nah, ketika kemudian harganya sudah ditentukan, ya, maka mobil itu bukan lagi milik salah seorang, tapi mobil itu sudah milik syirkah secara bersama-sama. Sehingga ketika nanti terjadi kerugian dan akan dijual, ya, maka dari mobil itu ya hak bersama itu kan, bukan hak dari salah satu pihak. Berikutnya tadi sudah sebutkan keuntungan usaha ya bisa secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan
bisa sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Nah, tapi untuk rugi didasarkan pada ketentuan syariat, rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan. Nah, jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya, dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Jadi ada kata-kata dapat. Ya. Ini berarti bisa lebih. Kalau lihat contoh di atas kan kebalikan. Mitra pasif 80%, mitra aktif 20%. Itu aneh. Itulah sebenarnya kalau polanya pola bank konvensional. Jadi bank selalu diuntungkan, ya kan. Jadi masih ada prinsip-prinsip pengelolaan bank yang masih mengikuti pola konvensional, walaupun namanya bank syariah, gitu kan. Ini yang saya sering kritik. Ya. Oke ya. Berikutnya berdasarkan PSAK disebutkan porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri. Untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah, ya, ini disebutkan tidak mencakup pengaturan pelakuan akuntansi. Jadi PSAK 106 ini untuk musyarakah maksudnya ya, tapi tidak termasuk mengatur obligasi yang menggunakan akad musyarakah. Beda lagi maksudnya. Jadi PSAK 106 ini ruang lingkupnya hanya untuk musyarakah antara bank dengan nasabah, bukan produk obligasi yang menggunakan akad musyarakah. Baik, ini beberapa ketentuan yang terkait dengan pengakuan dan pengukuran modal ya. Yang pertama, mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha harus mencatat akuntansi secara terpisah untuk musyarakah tersebut. Artinya apa? Dia mencatat transaksi yang dipisahkan dengan tentu kegiatan pribadinya. Maksudnya mencatat terpisah ini adalah bahwa kegiatan perusahaan harus dipisahkan dari aktivitas pribadinya. Ini sederhananya tadi ya, contoh mas ke atas sama seperti yang di atas ya. Makanya ini tadi bank ini disebut dengan mitra pasif menurut PSAK. Kemudian nasabah ini disebut mitra aktif. Ya. Ini ya, investasi bisa dalam bentuk kas atau non kas, tapi harus diuangkan. Ya, baik bank maupun juga nasabah. Ya. Jadi sekali lagi sebenarnya kalau menurut ini ya ini hampir sama dengan mudharabah. Cuman mudharabah pola yang kedua. Nanti di mudharabah itu ada pola yang kedua di mana pemodal sekaligus pengelola ya sekaligus dia juga modal juga. Jadi bank itu tidak terlibat aktif. Ini sebenarnya kalau menurut versi yang benar, yang lebih kuat, bukan yang benar ya. Ini sebenarnya bukan musyarakah, tapi mudharabah tipe yang kedua, ya, di mana pengelola dia juga kontribusi uang modal. Kalau mudharabah yang tipe pertama yang kemarin saya jelaskan, itu kan semata-mata tenaga ya, tapi dia tidak punya modal uang, modalnya tenaga. Nah, kalau ini pengusahanya modal uang ada dan dia juga sebagai pengelola ya. Nah, tapi di dalam PSAK disebutnya musyarakah. Kalau menurut saya ini bukan musyarakah. Ini lebih tepatnya itu adalah mudharabah tipe yang kedua. Karena kalau musyarakah, bank itu harus terlibat aktif juga dalam mengelola usaha. Kalau tidak terlibat secara penuh, minimal dia menyerahkan mitra. Ada utusan ya kan. Tapi kenyataannya biasanya bank tidak terlibat dalam pengelolaan. Baik, itu ya yang terkait dengan beberapa ketentuan secara fikih, keuntungan dan kerugiannya. Kemudian laporan yang muncul ya, yang biasanya harus ada dalam akuntansi musyarakah ini dari pihak perbankannya ya atau mitra pasif. Jadi nanti ada rekening investasi musyarakah, ada keuntungan ya. Kemudian ada cadangan penyisian kerugian, ada piutang yang jatuh tempo ya. Nah, piutang yang jatuh tempo itu apa tadi ya?
Jadi kalau mutanasikoh ya tadi kan syirkah mutanasisoh di mana modal bank diambil secara bertahap ya, maka itu akan berkurang ya. Dan berarti ketika belum dibayar itu sudah masuk ke piutang jatuh tempo. Kemudian piutang pendapatan bagi hasil, kapan ini kemudian diakui? Pada saat penyusunan laporan keuangan, kemudian ada bagi hasil, nah kemudian di situ dibagikan. Sebelum diterima, maka muncul diakui sebagai pendapatan. Kalau sudah diterima, baru cash diterima, nah baru kemudian piutang pendapatannya dihilangkan. Yang keenam, ada akumulasi penurunan nilai penyusutan aset. Ini yang saya katakan tadi, sebenarnya ini adalah akumulasi penyusutan harusnya secara umum ya, bukan hanya dimiliki oleh mitra fasib, tapi oleh syirkah secara bersama-sama. Itu kemudian dari sisi akun lainnya yang terkait dengan pendapatan ya dan biaya, nanti ada kerugian penyerahan aset musyarakah, keuntungan seperti yang kita contohkan kemarin atau juga pada bab-bab lainnya. Itu kan nanti ketika diserahkannya dalam bentuk aset, misalnya diserahkannya mobil atau kendaraan ya. Nah, nanti kan ada nilai ininya kan. Ada nilai bukunya, misalnya bisa kendaraan bekas, bisa kendaraan baru gitu kan. Misalnya nilai buku kendaraan itu 100 juta ya. Kemudian ketika dijadikan modal untuk syirkah, misalnya turun harga pasalnya 90 juta. Nah, berarti ini yang terjadi adalah kerugian. Ya, ini rugi, kerugian penyerahan. Sebaliknya, kalau ternyata ketika disirkahkan ya bagian modal, harga kendaraannya sedang bagus, nilai pasarnya 110 juta ya, maka di sini ada keuntungan ya, keuntungan penyerahan aset musyarakah. Itu yang pertama, dari modal non kas yang diserahkan ada bisa untung bisa rugi, kemudian bisa muncul pendapatan bagi hasil tadi ketika dibagikan ya. Kemudian ada nanti biaya yang dikeluarkan untuk terjadinya akad musyarakah, ada kerugian kalau misalnya dihitung ternyata rugi ya. Kemudian ada beban penyusutan yang diakui terkait dengan aset musyarakah, keuntungan pengembalian aset musyarakah ya. Nah, ini yang menarik gitu kan. Saya enggak ini secara berarti di sini kalau kita lihat menurut PSAK yang dihitung itu kendaraannya. Padahal sebenarnya kalau syirkah itu enggak boleh itu kan. Jadi harus diwujudkan dalam bentuk uang. Ini inkonsisten kan. Kalau Anda lihat di atas ada kerugian atau keuntungan, tapi di bawah masih dihitung keuntungan pada saat pengembalian aset. Berarti asetnya dikembalikan. Iya kan? Padahal sebenarnya aset itu milik bersama, gitu kan? Sehingga mungkin nanti ini perlakuan akuntansi aja ya. Kalau misalnya dijual yang membelinya itu kembali bank, mungkin itu persepsinya ya. Baik, itu ya dari sisi rekeningnya. Nah, ini pencatatan akuntansinya. Saya kira ini ketentuannya hanya memperjelas saja tadi ya. Jadi pada saat akad diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada mitra aktif, kas diukur ya sesuai dengan nilai yang dibayarkan. Kalau non kas itu dinilai sebesar nilai wajar. Sehingga nanti ada keuntungan yang diakui tapi ditangguhkan dan kerugian yang diakui pada saat terjadinya. Lagi-lagi ini selalu ada prinsip masih konvensional ya, dengan kehati-hatian, keuntungan ditangguhkan ya, dan itu akan diamortisasi selama masa akad, sementara kerugian itu harus diakui pada saat itu juga. Ini contoh ya, bank memberikan modal untuk usaha angkutan ya, penyerahan modal ya. Jadi
ada dua bentuknya ya. Yang diserahkan dua, uang tunai dan barang dagangan. Nah, Anda lihat contoh di sini ya. Yang diserahkan pertama ya, uang tunai 100 juta dari bank plus barang dagangan. Barang dagangan senilai 300 juta ya. Kemudian nilai yang tercatat ada 250 juta ya. Berarti bank mengakui keuntungan yang ditangguhkan karena kerugian, bukan keuntungan, sorry. Jadi 250 juta nilai bukunya, nilai wajahnya 300 juta, berarti ada keuntungan penyerahan aset untuk modal syirkah senilai 50 juta. Ya, keuntungan yang nanti tadi menurut PSAK itu kemudian ditangguhkan. Nah, kalau di bank konvensional bahasanya itu diberikan dalam bentuk uang tunai. Karena di bank konvensional tidak mengakui aset, tidak ada aset kan. Semuanya uang. Di bank syariah itu ada barang yang diberikan dalam bentuk syirkah. Tapi kalau kita lihat ini nggak benar juga. Jadi harusnya ini uang, tetap aja walaupun ini bentuknya barang, tapi dicatatnya sebenarnya modal dia, kontribusinya itu ya uang. Jadi nanti kendaraan ini, saya nggak tahu, barang dagangan ini bukan lagi milik bank, itu sudah milik syirkah, harusnya ya. Tapi kalau di sini seolah-olah masih tetap milik syirkah, gitu kan. Sehingga nanti ketika diterima ada penilaian penurunan nilai, gitu kan. Baik, ini ya, saya kira ini masih sama ya, investasi musyarakah non kas dinilai dengan nilai wajar, akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan ya atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Biaya akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. Dalam syirkah pengembalian dana ya, dalam syirkah permanen tadi dinilai sebesar 0, jumlah kas dikurangi dengan kerugian nanti ya. Nilai wajar aset non kas dikurangi penyusutan dan kerugian apabila ada. Kalau musyarakah mutanaqisah atau menurun dinilai sebesar sekian, jumlah kas dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian apabila ada. Investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif itu diakui sebagai piutang. Ini pendapatan usahanya diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai dengan kesepakatan. Kerugian itu diakui sesuai dengan porsi modal ya, PSAK 106. Kemudian pengungkapannya ini ya. Kita lewat aja ya kan, kita langsung ke contoh jurnal ya. Jadi dari transaksi itu maka ini beberapa tahapan jurnal yang akan dicatat dari sisi ya. Nanti kita lihat ini dari sisi mitra aktif dulu, berarti dari bank ya. Atau mitra pasif juga sama, mitra aktif atau mitra pasif nanti ya. Siapa yang menanggung, siapa yang masing-masing mengeluarkan, berarti nanti ada dua catatan ya. Catatan masing-masing mitra, catatan syirkah di sini kan. Jadi catatan masing-masing mitra kaitannya sebelum terjadinya syirkah ya. Dan setelah terjadinya. Sementara selama kemudian transaksi itu adalah untuk catatan bersama. Jadi di sini ya, ketika mengeluarkan biaya praakad mitra aktif ya maupun mitra pasif nanti kalau ada biaya praakad maka akan dicatat uang muka akad ya, di kreditnya cash. Nah, nanti tergantung apakah uang muka akad ini, biaya yang dikeluarkan praakad ini akan diakui sebagai biaya syirkah atau enggak. Kalau tidak diakui karena dianggap modal masing-masing, berarti sudah tidak ada kontribusi modal. Tapi kalau nanti diakui itu sebagai bagian dari modal syirkah, maka dirubah gitu kan.
Jadi investasinya mulai masuk gitu kan. Jadi mulai masuk, misalnya ini ada biaya yang dikeluarkan sebelum akad ya. Sebenarnya kalau dalam fikih nanti bisa tidak diakui, sama juga bisa diakui tergantung jenis biaya ya. Kalau di sini ketika ini kemudian tidak diakui maaf, misalnya ini ada biaya, misalnya sebelum akad itu biaya survei ya. Misalnya bank survei ya untuk melihat kelayakan kerjasama ya. Kan survei. Nah, misalnya survei ini mengeluarkan biaya ya karena beberapa hari supaya dapat data yang akurat, katakanlah keluar 5 juta biaya survei untuk akad ini. Nah, biaya survei yang 5 juta ini itu bisa dibebankan sebagai biaya syirkah atau bisa juga enggak. Misalnya mitra aktifnya enggak mau itu kan, enggak mau, itu tanggung jawab masing-masing gitu kan. Ya. Jadi yang disebut dengan modal syirkah ya yang betul-betul modal yang disetorkan. Sementara biaya itu tidak dimasukkan ya. Tapi bisa aja misalnya biaya itu dikeluarkan juga dalam rangka survei untuk kedua belah pihak. Ini diakui misalnya sebagai investasi. Nah, kalau diakui sebagai investasi ya berarti maka akan di jurnal kalau disepakati ya. Investasi musyarakahnya tadi 5 juta ya diakui, berarti sudah menanamkan modal. Modal yang diakui yaitu 5 juta awal ya. Kemudian uang muka akadnya dihilangkan, jadi sudah berubah menjadi modal musyarakah. Tapi kalau tidak diakui, nah ini kalau tidak diakui sebagai modal ya, maka ini dianggap beban musyarakah. Berarti kalau beban musyarakah itu beban bank aja itu kan, atau beban pengusaha, belum menjadi beban bersama ya. Nah, ini tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Nah, itu kalau istilahnya itu biaya yang dikeluarkan sebelum terjadinya akad ya. Nah, kalau berikutnya kan tahap berikutnya ketika setoran modal ya dari kedua belah pihak. Misalnya ini sama ya, baik mitra aktif maupun mitra pasif jurnalnya sama. Ketika mereka menginvestasikan ke dalam usaha bersama, maka muncul investasi musyarakah. Kalau uang tunai ya berarti langsung sebesar uang yang modal yang disetorkan. Misalnya 60 juta masing-masing ya. Nah, berarti itu sudah terkumpul modal ya. Kalau modalnya sama berarti terkumpul modal untuk usaha ini itu 120 juta. 60 juta dari mitra aktif, 60 juta dari mitra pasif. Atau berbeda juga bisa, yang satu 40 juta, yang satu 60 juta sehingga total modal 100 juta misalnya. Itu kalau penyerahannya dalam bentuk uang tunai ya. Kalau penyerahannya dalam bentuk non kas ya, maka nanti akan dihitung nilai wajar ya. Misalnya tadi ya, ini contoh yang dimasukkannya itu bukan uang kas tapi mobil, kendaraan, harga nilai bukunya 100 juta ya, 100 juta nilai bukunya. Kemudian ada penyusutan, akumulasi penyusutan 50 juta ya. Nah, kemudian ternyata harga pasar dari kendaraan ini contoh ya, ini nilai buku dari kendaraan ini. Kemudian ini akumulasi penyusutan. Nah, kemudian harga pasar. Harga pasarnya atau nilai wajar ternyata 10
110 juta. Ya. Nah, maka kalau kita lihat ini jurnalnya ya. Kalau dalam bentuk non kas ya, kendaraan, maka investasinya berapa? Coba. Investasi musyarakahnya berapa? Ayo, dari data ini. Galuh, berapa loh? Investasi musyarakahnya berapa? 150 juta bukan Pak? Hah? 100? 50 juta. Dari mana 150 juta? Pak Ersa Gita. Ini lagi ngomong dengan siapa? Ersa Gita, tangannya gerak-gerak. Hei, Sebentar Bapak, masih mikir. tadi ngapain gerak-gerak tangannya? Kesel Pak, lagi nyari jawabannya gitu jadi. Oh, kesel. Asak, ini kan tadi udah jelasin. Ini nilai bukunya 100 juta, akumulasi penyusutan 50 juta, harga pasar 100 juta, 110 juta. Ya, diserahkan. Berarti investasi musyarakahnya berapa? Tiara, Cantika. Investasi musyarakahnya 110 juta, Pak. Iya, betul. 110 juta. Oke. Terus, jurnal berikutnya, akumulasi penyusutannya. Hanira, berapa? Ini formatnya udah 0 ya. Saya mengikuti format supaya Anda nggak pusing. Berapa akumulasi penyusutannya? Atau 50 asetnya juta, dulu? Pak. Sorry, ini di kredit satu lagi dulu. Ini dulu. Aset non kasnya berapa? Kasnya 50 juta, Bapak. Berapa? 50 juta. 50 juta dari mana? Najib Ahmad. Berapa aset non kasnya yang harus dikeluarkan dari pembukuan? 100 juta, Bapak. 100 juta. Khairunisa. Berapa? 150 juta bukan Pak? 150 juta. Dari mana? Nilai buku sama akumulasi penyusutannya. Iya. Jadi tolong diingat ya. Ini nanti sebenarnya dasar ini nanti akan ke bawah semua. Kalau Anda belajar intermediate, belajar advance, ketika terjadi pengeluaran aset, ya baik dijual ataupun ditukar tambah, maka aset lama ya yang dikeluarkan itu harus dikeluarkan itu sebesar harga perolehannya. Aset itu selalu dicatat, ada dua kalau kita lihat nanti terkait dengan aset dalam pembukuan. Pertama harga perolehan, yang kedua akumulasi penyusutan. Yang dua-duanya harus dikeluarkan. Nah di sini nilai bukunya 100 juta, akumulasi penyusutan 50 juta, jadi harga perolehannya 150 juta. Gitu kan? Oke. Berarti di debitnya udah 110 juta, di kredit udah 150 juta. Sekarang akumulasi penyusutannya dikeluarkan berapa? Dinda. Ya, Pak. Iya, Pak. Bingung kan? Sebesar 50 juta total, Pak. 50 juta. Ya. Jadi akumulasi penyusutan 50 juta ya. Kemudian selisih penilaian aset. Nah, ini tadi kan
Ini bisa istilahnya itu keuntungan yang ditangguhkan, ya. Unrealized gain, ya. Jadi keuntungan yang ditangguhkan. Berapa keuntungan yang ditangguhkannya? Lina, Fitriana, bisa ditutup ini kameranya, suruh buka, tutup aja. Lina, ada? Atau lagi di Ya, dapur? ada, Pak. Oh, ada. Ada, Pak. Berapa selisih penilaian asetnya? 60 juta. 60 juta. Dari mana 60 juta? Jadi tidak seimbang dong. Reja, Muhammad Reja, berapa selisih penilaian asetnya? 10 juta, Pak. Hah? 10 juta, Pak. Berapa? 10 juta, Pak. Kurang keras, nggak kedengar suaranya? 10 juta, Bapak. 10. Iya, Pak. Oke, 10 juta dari mana? Dari mana 10 juta? 10 juta dari ini, Pak. 10 juta dari Pak. Nur Hasanah, betul 10 juta? Iya, betul, Pak. Dari mana, Nur? Dari selisih investasi ditambah akumulasi dikurangi aset non kas, Pak. Gimana? Dari selisih Investasi masyarakat ditambah investasinya 110 dikurangi ditambah akumulasi penyusutannya 50, ditambah akumulasi penunjutan terus dikurangi aset non kasnya, Pak. dikurangi aset non kas. Itu muter-muter namanya ini. Tapi betul jawabannya itu kan 10 juta. Anda lihat ini kan selisihnya dari mana sebenarnya? Ini bisa cara ngitung itu boleh juga itu kan, cuma lama itu kan. Ini kan kita lihat nilai bukunya 100 juta ya. Tapi harga pasarnya 110 juta sehingga ada selisih ya. Selisih untung sebenarnya itu kan, tapi tidak diakui. Makanya karena tidak diakui, bahasanya bukan keuntungan. Kalau bahasa Inggrisnya nanti bisa aja unrealized gain, keuntungan yang tidak diakui ya. Yang belum diakui maksudnya, belum direalisasikan. Kalau dalam bahasa Indonesianya di sini digunakan istilah selisih penilaian aset musyarakah. Tapi ini keuntungan dalam bentuk untung gitu kan. Kenapa untung? Nilai bukunya 100 juta, harga pasarnya 110 juta. Ada keuntungan 10 juta. Nah, ini jurnalnya. Jurnal yang dicatat ya, baik oleh mitra aktif maupun mitra pasif ketika dia menyerahkan dananya untuk modal. Nah, kalau syirkahnya nanti, kan ada 3 catatan berikan. Di pihak syirkahnya, dia akan mencatat satu aja, investasi musyarakah, cash pada investasi musyarakah senilai 110 juta. Gitu kan. Kalau pihak catatan syirkahnya. Baik, berikutnya adalah pencatatan amortisasi. Tadi ya, keuntungan yang diakui, keuntungan yang diperoleh pada saat penyerahan aset, itu harus diamortisasi biasanya sesuai dengan jangka waktu syirkah. Kalau misalnya jangka waktu syirkahnya tadi 4 tahun, ya berarti pengakuan keuntungan itu proporsional. Kalau tadi ada keuntungan 10 juta, ya, kemudian masa syirkahnya 4 tahun, berarti setiap tahun itu akan mengakui keuntungan dari penjualan aset ini dalam syirkah ini didapatkan 2,5 juta. Maka setiap akhir periode akan diakui sebagai keuntungan itu 2,5 juta. Jadi ini dibagi 4 ya. Kenapa dibagi 4? Karena diasumsikan periode syirkahnya atau kesepakatannya itu 4 tahun. Maka setiap tahun akan menerima keuntungan yang nanti ini akan diperhitungkan dengan keuntungan secara keseluruhan. Ya. Ini berarti 2,5 juta. Ya.
Nanti pada akhir syirka itu selisih penilaian itu akan menjadi 0 dan keuntungan itu akan diakui secara total 10 juta. Itu kalau penyerahan aset harga per bukunya, nilai bukunya lebih rendah dibandingkan harga pasar. Sehingga ada keuntungan, tapi keuntungannya itu tidak terrealisasi secara keseluruhan. Contoh yang kedua, bagaimana kalau harga asetnya itu lebih rendah dibandingkan dengan nilai buku, ya. Nah, ini sudah jelas di sini karena lihat, langsung diakui sebagai kerugian. Ini sesuai dengan prinsip dalam akuntansi, ya, yang disebut dengan konservatif, di mana kalau kerugian diakui, ya, walaupun belum terrealisasi, tapi kalau keuntungan itu akan diakui kalau sudah terrealisasi. Nah, ini kebalikannya. Kalau misalnya tadi ya sama contoh seperti contoh di atas, modal yang diserahkan kendaraan, ya, kendaraan 100 juta nilai bukunya. 100 juta, ya, akumulasi penyusutannya 50 juta, ya, sama, ya. Akumulasi penyusutan. Nah, cuman ini nilai bukunya. Nah, cuman harga wajarnya, harga pasarnya itu 90 juta. Coba jurnalnya seperti apa? Muhammad Herdiansyah, gimana jurnalnya coba? Untuk mencatat penyerahan aset modal ini, ya, yang dicatat oleh salah satu mitra. Ya. Jurnalnya gimana? Investasi musyarakahnya 100 juta ya Pak. Terus akumulasi penyusutannya Bentar. Investasi musyarakah 100 juta. 100 juta. Terus akumulasi penyusutan? Akumulasi penyusutannya 50 juta. 50. Terus? Kerugiannya 10 juta. Kerugian 10 juta. Kreditnya? Enggak Pak, kayaknya investasi musyarakahnya 90 Pak. Ya coba. Investasinya 90 juta. Kreditnya aset non kasnya? Kredit 150 juta Pak. Iya. Awas saya jangan salah ya. Jadi tadi kan ketentuannya aset diakui sebagai harga wajar. Harga wajarnya 90 juta ya berarti investasi musyarakahnya 90 juta. Ya. Ini jurnalnya ya. Nah ini Anda lihat di sini tidak lagi ditangguhkan langsung rugi 10 juta. Ya. Dan ini langsung diakui pada saat itu juga. Jadi tidak dibagi menjadi 4 tahun misalnya. Tetap langsung diakui pada saat aset ini kemudian diserahkan kerugian 10 juta. Tapi kalau keuntungan tadi diakui secara bertahap 4 tahun sesuai dengan masa syirkah. Sehingga nanti ada amortisasi keuntungan yang diakui. Baik, berikutnya jurnal yang dicatat apabila investasi dalam bentuk aset non-kas dan di akhir akad akan diterima kembali atas aset non-kas musyarakah tersebut disusutkan berdasarkan nilai wajarnya. Jadi nanti akan muncul ya tambahannya ya, kalau misalnya diakui lagi ya tinggal diakui aja beban depresiasi, kemudian akumulasinya berapa sesuai yang disepakati, yang ditetapkan. Berikutnya, apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan, nah ini jurnalnya ada dua kemungkinan, kalau langsung oleh pengelola itu langsung diberikan cash dan harusnya langsung cash gitu kan, itu dicatat cash, kemudian pendapatan investasi musyarakah sesuai yang didapatkan. Kalau misalnya hanya baru catatannya aja tapi belum diakui ya, belum diterima, atau bisa jadi nanti ditambahkan pada syirkah berikutnya sebagai tambahan modal, maka ya berarti bukan cash, piutang ya. Langsung modal. Jadi misalnya ada keuntungan 10 juta ya. Nah, keuntungan 10 juta ini ya setelah dihitung karena secara syirkah, secara akad kan
setelah dihitung keuntungan itu akad baru sebenarnya gitu kan. Karena akad baru boleh yang 10 juta ini diambil, boleh juga kemudian dimasukkan ke dalam modal lagi gitu kan. Maka kalau dimasukkan ke dalam modal lagi untuk catatan pribadi masing-masing itu berarti dia akan mendapatkan pendapatan investasi ya 10 juta, kemudian investasinya itu bertambah 10 juta. Tapi kalau misalnya langsung diambil uangnya, modalnya tetap berarti kas ya, di debitnya, di kreditnya sama pendapatan investasi musyarakah. Nah, sebaliknya kalau terjadi kerugian apabila dari investasi yang dilakukan itu mengalami kerugian, dicatat. Nah, ini kita lihat catatannya. Jadi catatannya penyisihan kerugian di kreditnya ya. Kenapa penyisihan kerugian? Nanti akan diperhitungkan pada saat akad itu selesai. Ya, katakanlah tadi 4 tahun gitu kan. 4 tahun, nah berarti nanti bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang gitu kan penyisihan kerugian ini, karena misalnya tahun depannya untung sehingga ada keuntungan diakui ya, sehingga ini akan mengurangi kerugian ya. Itu kemudian akuntansi berikutnya pencatatan di akhir akad ya, di kedua belah pihak baik mitra aktif maupun mitra pasif. Jika tidak ada kerugian berarti langsung kas diterima sebesar investasi musyarakah. Tadi misalnya kalau modalnya yang pertama ya itu 100 juta ya berarti kas diterima 100 juta ya. Kalau kemudian investasinya 90 juta ya kembali 90 juta. Kalau tidak ada kerugian tinggal dibalik aja jurnalnya ya, kas kemudian pada investasi musyarakah. Kalau terjadi kerugian maka kas yang akan diterima itu dikurangi oleh penyisihan kerugian ya, baru di kreditnya investasi musyarakah. Itu dari aspek di akhir akad ya. Nah, bagaimana kalau pengembalian aset non kas? Nah, ini tadi gitu kan. Sebenarnya kalau menurut saya keliru gitu kan. Secara akad aset non kas itu tidak boleh diakui oleh salah satu mitra itu kan. Sebenarnya aset itu milik bersama. Sehingga kalaupun misalnya nanti dijual sebenarnya sudah tidak ada hubungannya dengan kontribusi modal, karena kontribusi modal itu sudah dinyatakan dalam bentuk nilainya, bukan dalam bentuk asetnya. Tapi di PSAK itu kemudian tetap seolah-olah walaupun sudah dibentuk dalam bentuk nilainya, tetap seolah-olah hartanya itu, aset non kasnya itu masih bisa dimiliki oleh pihak salah satu mitra. Makanya perlakuannya gitu kan, jika tidak ada kerugian itu akan diterima kembali aset non kas pada investasi musyarakah. Jika ada kerugian, maka perusahaan harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian ya, penyisihan kerugian, kemudian kas, aset non kas, kemudian pada investasi musyarakah. Ya. Itu ya. Kemudian berikutnya apabila modal investasi yang diserahkan berupa non kas dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset non kas yang disepakati ketika aset tersebut diserahkan, maka aset non kas akan dilikuidasi, dijual terlebih dahulu dan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Nah, sebenarnya yang benar itu ini gitu kan. Kalau menurut fikih ya, kalau menurut fikih aset non kas yang sudah diserahkan sebagai modal itu bukan lagi milik salah satu pihak, maka harus dijual itu kan. Sehingga keuntungan dan kerugian itu adalah menjadi tanggung jawab bersama. Ya. Ya, keuntungan sesuai dengan porsi masing-masing, sesuai dengan kesepakatan. Kalau kerugian ya sesuai dengan porsi modal masing-masing. Yang benar itu yang ini gitu kan. Kalau menurut fikih. Jadi bukan aset itu bukan lagi milik salah satu mitra, tapi aset non kas ini itu sudah milik bersama sehingga ya harus dijual ketika usaha itu kemudian berakhir
Bahwa yang membelinya adalah salah satu pihak di antara mitra itu, silakan aja gitu kan. Tapi tadi perhitungannya tentu sesuai dengan harga wajar, harga normal. Itu berikutnya, jika tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset non-kas menghasilkan keuntungan, berarti tadi ya kas, investasi musyarakah, kemudian keuntungan menambah ya. Sebaliknya, kalau ada kerugian, jika ada penyisihan kerugian, maaf, penjualan aset non-kas tersebut menghasilkan keuntungan, nanti ada selisih antara penyisihan kerugian dengan keuntungan, nanti akan kelihatan keuntungannya berkurang, karena harus dikurangi dengan penyisihan kerugian yang ada. Itu. Nah, ini baru berikutnya catatan. Tadi catatan untuk mitranya ya. Catatan untuk mitranya, baik mitra aktif maupun mitra pasif secara masing-masing. Nah, yang kedua, bisa jadi yang ketiga sebenarnya kan. Karena tadi mitra aktif pencatat, mitra pasif pencatat. Nah, kemudian ada akuntansi pengelola dananya, akuntansi pengelola usahanya, ya, yang berbeda dari catatan kedua belah pihak. Ya. Ini catatan gabungannya, gitu kan. Ini yang saya katakan tadi kan, ini sebenarnya masuk dalam kategori syirkah mudharabah jenis yang kedua, gitu kan. Tapi di PSAK disebutnya syirkah musyarakah. Nah, jadi ini ya catatannya. Kalau untuk pengelola dananya, penerimaan dana syirkah dari mitra pasif atau mitra aktif diakui sebagai dana syirkah temporer, maka akan dicatat kas dana syirkah temporer, ya. Dana syirkah temporer harus dipisahkan dalam bentuk subsidiary ledger antara dana yang berasal dari mitra aktif ataupun mitra pasif. Nilai wajar untuk penerimaan dalam bentuk aset non-kas dicatat langsung aset non-kasnya senilai harga pasarnya. Di sini sudah tidak mengakui keuntungan kerugian. Nggak ada gitu kan. Pokoknya sebesar nilai wajar. Tadi kalau nilai wajarnya 110, ya 110. Tidak ada keuntungan kerugian di sini. Kalau nilai wajarnya 90, ya diakuinya 90 gitu kan. Beda tadi kan, kalau dari sisi mitranya. Dari sisi mitranya ada pengakuan keuntungan kerugian. Tapi kalau dari sisi pengelola dananya, dari sisi syirkahnya, ya, maka itu diakui sebesar nilai wajar, tidak ada istilah keuntungan atau kerugian. Jadi di debitnya aset non-kas, di kreditnya itu dana syirkah temporer. Kemudian berikutnya, apabila di akhir akad aset non-kas tidak dikembalikan, maka yang mencatat beban depresiasi adalah usaha musyarakah, maka seperti biasa normal ya, ada beban depresiasi dan akumulasi penyusutan. Kemudian sebaliknya ketika ada pengakuan pendapatan dan kerugian dicatat ya, kas atau piutang, kemudian pendapatan. Sebaliknya kalau ada beban dicatat beban, kas atau utang, tergantung beban dan pendapatan itu didapatkan secara tunai atau tidak tunai. Ini jurnal penutup ya untuk mengakhiri. Ini di intermediate atau di pengantar Anda sudah sama. Saya kira yang ditutup itu adalah semua yang terkait dengan pendapatan dan biaya. Ya. Ini jurnal penutupnya. Kemudian pencatatan untuk pembagian laba untuk mitra aktif maupun pasif. Nah ini maka nanti akan dicatat beban bagi hasil berapa, utang kalau belum dibayarkan. Tapi kalau langsung dibayarkan berarti langsung cash ya. Tapi biasanya ada jeda itu kan. Makanya di sini selalu ada utang dulu itu kan. Beban bagi hasil untuk masing-masing, mitra A, mitra B misalnya ya. Kemudian utang ya. Kalau kasnya diterima, kalau ini masih catatannya aja diumumkan laba misalnya 100 juta. Ini baru diumumkan. Laba 100 juta. Nah, ketika diumumkan maka masing-masing mitra akan mengklaim ya pendapatan. Nah, tapi bagi bagi ini perusahaannya itu kan pengelola dananya akan dicatat beban bagi hasil berarti 100 juta ya. Utang 100 juta. Kalau keuntungannya 100 juta ya. Atau mau langsung dipisah ini
beban bagi hasil mitra aktif, mitra pasif boleh sesuai dengan kesepakatan. Misalnya kesepakatannya tadi 80-20 atau 40-60, tinggal dibagi aja. Nah, kemudian pada saat pembagian laba langsung utangnya di debit, di kreditnya kas ya. Pada akhir periode, akun pendapatan yang belum dibagikan, misalnya sudah diumumkan tapi ternyata belum dibagikan, maka berarti muncul ya, diakui dulu pendapatan belum dibagi hasilkan, di kreditnya beban bagi hasil. Jadi misalnya ada keuntungan tapi belum dibagikan ya, berarti masuk dalam kategori pendapatan belum dibagi hasilkan. Kemudian jika pengelola mengakui adanya kerugian, ya sama saya kira di debitnya, ini jurnal penutupnya ya, pendapatan, kemudian kerugian yang belum dialokasikan pada beban, kemudian untuk pengakuan pendistribusian kerugian, penyisihan kerugian, kerugian yang belum dialokasikan. Nah, baru terakhir pada saat pembubaran, ya. Sebagai pengelola dana ya, jadi bukan dari pengelola dana, pada saat dibubarkan maka di debitnya dana sirkah temporer ya diberikan kepada masing-masing. Kalau misalnya 2 orang berarti masing-masing tadi ya. Kemudian kas di kredit ya. Kemudian apabila dana investasi yang diserahkan berupa aset non kas sama dana sirkah temporer pada aset non kas. Nah, jika aset yang harus dikembalikan dan terjadi kerugian, maka ia menerima kas sebagai penutup kerugian. Kas, kemudian penyisihan kerugian. Nah, maksudnya apa? Tadi kalau ada harga wajar dengan nilai bukunya berbeda. Nah, kemudian yang ketiga, apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas di akhir akan dikembalikan dalam bentuk cash. Nah, tadi ya, dijual berarti kan kas, akumulasi penyusutan, aset non-kas, keuntungan. Kemudian ini penjualannya ini jurnal untuk mencatat penjualannya sebenarnya ya. Nah, ini baru jurnal untuk memberikan dananya. Itu kalau untung, kalau rugi ya ini kas, akumulasi penyusutan, penyisihan kerugian, kemudian aset non kas. Ya, nanti sama jurnalnya kas pada aset non kas. Ketika pelunasan baru diserahkan dana sirkah temporer kas. Ketika pelunasan dengan asumsi rugi, nah ini ada dana sirkah temporer, kemudian di kreditnya kas dan penyisihan kerugian. Itu saya kira ya contoh jurnal. Ya. Nah, sekarang bagian terakhir ini ada contoh. Silakan saya beri kesempatan ya. Ini jadi tugas dikerjakan, tapi ya ini kan kita masih ada waktu sampai jam 2 ya. Sampai jam 2 silahkan Anda kerjakan ini ya. Silahkan kerjakan, dibuat jurnalnya. Nanti dikumpulkan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini ada 5. Ini udah jam 2 lebih. Hah? Jam 3 maksudnya, 2 jam kan. Bukan jam 2, maksudnya jam 3. sorry. Dikumpulkan jam 3, bukan jam 2. Sorry. Silakan dikerjakan. Terus ini boleh live Zoom dulu atau di absen dulu, Pak? Hah? Oh, boleh Anda sambil live dulu kuota ya, atau saya dulu lah. Oke lah ya, nanti saya buka di ini. Oke ya, saya absen dulu ya. Ini berarti saya punya utang 1 kali lagi ya. Tambahan mungkin video aja ya. Saya buatin video 1 kali. Nanti langsung UAS. Jadwal UAS-nya hari apa? Sesuai kuliah ya, hari Kamis.
Izin bertanya, Pak. Jadi Ya. besok tetap ada kelas juga. Jadwal US-nya kapan? Belum tahu, Pak. Tapi besok masih ada kelas Bapak gitu. Besok hari apa? Besok hari Kamis pukul 9.40, Pak. 9.40 atau jam 1? 90. Ya ada satu kali lagi berarti. Oh ya udah Kamis saja. Enggak, saya kira jadwal ujiannya kapan, kan udah belum keluar. Kalau nggak salah langsung jadwal ujian atau minggu tenang minggu ini edarannya. Kalau minggu ini masih kuliah berarti udah Kamis terakhir ya, pertemuan ke-15. Nanti ujiannya berarti minggu depan. Nanti saya lihat dulu ya. Perasaan ini kan sudah masa ujian. Ntar saya lihat dulu ya edaran ujian. Udah ada ini dari prodi, sorry, jadwalnya. Jadi dari AKI akuntansi keuangan Selasa jadwal ujiannya akuntansi keuangan Islam. Jadi jadwal ujian ya akuntansi keuangan Islam itu hari Selasa tanggal 7. Berarti Kamis kita masih ada satu pertemuan lagi, jadi enggak ini ya. Nanti kalau soal ini juga kalau Anda nanti nggak ngerti kita bahas ya. Plus nanti materi baru di hari Kamis jam 9.40. Ujiannya itu di jadwal hari Selasa. Hari Selasa jam 9.40 sampai jam 12.10. Oke, itu ya. Baik, tolong diperhatikan. Saya absen ya. Muhammad Rizky Fauzan. Ini yang angkatan 2018 hadir? Enggak ada.
Tidak ada keterangan? Friendly Jevani, Hadir, Pak. Najib Ahmad Karim, Hadir, Pak. Fitri Handayani, Hadir, Pak. Devira, Hadir, Pak. Agnes, Hadir, Pak. Muhammad Aryadika, Hadir, Pak. Nur Hasanah, Hadir, Pak. Inneke, Hadir, Pak. Salma Latifah, Hadir, Pak. Eka Safitri, Hadir, Pak. Hafizah Fatin Rahayu, Hadir, Pak. Jenny, Hadir, Bapak. Miljam, Hadir, Pak. Hanira, Hadir. Linggar, Hadir, Pak. Khairunisa, Hadir, Pak. Fernando, Hadir, Pak. Wulan, Sri Wahyuni, Hadir, Pak. ada. Syifa Mahira, Hadir, Pak. Zahira, Jaida, Hadir, Pak. Syahla, nggak ada. Ivan, Syahla nggak ada. Hadir, Pak. Syahlanya lagi di kereta, Pak. Jadi mungkin sinyalnya susah gitu, Pak. Tadi udah bilang. Itu, Pak, udah hadir, Pak. Dari kereta, ngapain kereta? Ivan, Hadir, Pak. Itu Syahlanya hadir, Pak. Nggak bisa on mic, Pak. Ada di chat box. Juga hadir, Pak. Ivan Fadilah ada tadi. Hadir, Pak. Firnita, Hafid Jaki Frakoso, Mohon maaf, Bapak, Firnitanya hadir. Cuman tadi izin keluar sebentar, Pak. Katanya disuruh sama orang tuanya buat jemput adiknya, Pak. Hadir, Pak. lah kalau online kayak gini. Hafid ada ya? Hadir, Pak. Rahmi, Hadir, Pak. Haikal Akram, Hadir, Pak. Lina, Hadir, Pak. Desti Febrianti, Hadir, Pak. Mutiara, Muhammad Reza, Hadir, Bapak. Susi Hadir, Bapak. Susanti, Hadir, Pak. Fadja, Hadir, Pak. Maula, Hadir, Pak. Novia, Hadir, Pak. Tantri, Hadir, Pak. Tazkira, Hadir, Pak. Febri, Hadir, Bapak. Tiara Cantika, Hadir, Pak. Galuh, Hadir, Pak. Syifa, Hadir, Pak. Bagus, Hadir, Pak. Muhammad Herdiansyah, Hadir, Pak. Helmi, Hadir, Pak. Dinda, Hadir, Bapak. Siti Sofia, Hadir, Pak. Hasna Fariha Raudatul Jannah. Hadir, Bapak. Oke. Oke, nanti PPT saya Maaf, dan Pak. soalnya saya Itu- share di grup ya. Mohon maaf, Pak. Itu Syahla hadir, cuman nggak bisa on mic. Katanya error, Pak. Bapak Firnita juga hadir, Pak. Siapa? Syahla, Syahla sama Firnita udah hadir, Pak.
Baik, saya nanti share di grup aja ya PPT-nya ya, nggak usah di sini ya, karena nanti download-nya lama lagi Anda. Baik, silakan nanti dikerjakan, nanti dikumpulkan jam 2 ya di spot ya. Nanti saya buka nanti di spotnya untuk soal latihan pada pertemuan kali ini terkait dengan akuntansi musyarakah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita masih ada 1 kali pertemuan lagi hari Kamis ya. Tolong diingatkan saya, suka lupa ya. Nanti ujiannya sesuai dengan jadwal yang diedarkan oleh Prodi, ujiannya hari Selasa tanggal 7 ya. Selasa depan berarti 9.40 sampai 12.00. Mau di Bandung Bapak ujiannya? izin bertanya. Ya. Malah Pak, berarti waktu pengerjaannya hanya setengah jam ya Pak? Kalau sampai jam 3. Ya udah sampai setengah 3 lah, setengah 4 lah. Ya, sedikit gitu. Ya nggak apa-apa, saya kasih waktu sampai setengah 4. Ujiannya mau offline di kampus? Mau jalan-jalan? Online aja, Pak. Online aja. Pada di mana emang? Masih di kampung halaman, Pak. Kan semester depan udah kuliah offline. Ya udah nantilah. Atau ada yang mau di offline, blended? Bapak, online aja Pak, online. Wah, semangat online. Ya udah nantilah, ya lihat ya. Online resiko tanggung sendiri ya. Kalau jaringan jelek, jaringan itu saya nggak mau ambil nggak tahu. Tidak toleransi. Jadi Anda harus persiapkan dengan jaringan yang prima ya. Jadi tidak ada alasan Pak jaringannya jelek. Saya udah menawarkan offline. Karena itu nanti saya tidak mau menerima alasan jaringannya jelek. Ya, Anda harus cari pada saat ujian dengan jaringan yang bagus. Tidak ada alasan lagi. Oh saya disuruh ibu dulu keluar gitu kan. Nah, padahal lagi ujian. Nah itu nggak ada alasan seperti itu. Baik itu ya. Nanti setelah ini saya share di grup PPT dan juga yang di belakangnya ada contoh kasus yang harus Anda kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak. Enggak. Nah. Terima kasih Pak.